mungkin yang ingin terkoneksi terus, kan kita punya grup Telegram. Silahkan bergabung di grup Telegram, karena ada beberapa rencana yang mungkin akan kami umumkan hanya melalui Telegram. Ke depan, karena beberapa artinya dari pengasuh atau pengelola ini channel YouTube Spiritual Indonesia dapat aktif, mungkin kita akan melakukan meditasi bersama secara artinya kontinu, secara online, kita saling terhubung, saling support, dan mungkin konsultasi sederhana kita lakukan di grup Telegram. Makanya saya katakan bahwa daya tarik atau ilmu pelet ini penting bagi siapapun untuk menjalani hidup lebih mudah. Baik, orang berspiritual kalau jalan hidupnya sulit, tinggalkan jalan spiritual itu. Kalau menurut saya itu sesat. Abang juga boleh cerita pengalaman abang tentang pelet nomel. Janganlah disimpan-simpan. Kita sama-sama berada di spiritual Indonesia, tentang bagaimana orang-orang begitu tertarik. Apa yang membuat ada istri loh ya? Bagaimana kalau tentang pelet? Itu Tetapi memang bukan tidak ada istri, itu bukan berarti tidak laku. Tapi memilih untuk tidak punya istri. Ada beberapa faktor yang menurut saya itu, artinya menurut saya, yang saya ambil kesimpulan. Satu, mungkin tidak mau bertanggung jawab, terlalu ribet terhadap istri. Ya. Istri kan banyak maunya. Istri saya itu kan luar biasa. jumpa lagi bersama saya Indi Setiawi di Spiritual Indonesia Channel. Kali ini saya membawa Dede Ariko yang selama ini selalu berada di belakang layar, dan sudah berapa kali kita take ini beliau mau ngobrol, berbagi pengalaman spiritual. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang unik. Bukan unik sebenarnya, lebih ke sesuatu yang paling menarik. Paling menarik ya. Bagi kebanyakan orang. Jadi bahasanya saya ubah. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang paling menarik bagi kebanyakan orang gitu. Dan paling penting bagi setiap orang untuk memudahkan jalan hidup. Iya. Paling menarik dan paling penting. Jadi gini deh. Dulu kan gua waktu masih praktek di daerah Jakarta Timur, itu daerah apa namanya? Cawang. Ya. Kami menyewa satu rumah, satu kontrakan itu, salah satunya ada kawan gua, gue lupa namanya siapa, udah lama banget, dari sekitar 15-20 tahun yang lalu lah, itu ya. Dia ini spesialisasinya unik prakteknya. Jadi dia jual bedak yang sudah dimantrai, nah kemudian bedak itu dijual ke wanita-wanita malam, dan anehnya bedak itu selalu laku. Repeat order. Sesuatu yang repeat order berarti itu mempunyai mempunyai khasiat. Bukan mempunyai khasiat. Oke. Artinya tidak mungkin kita membeli ulang ketika itu tidak bermanfaat terhadap kehidupan kita. Tidak mungkin. Artinya ketika kita menggunakan sesuatu terus itu tidak memberi dampak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan mungkin membeli lagi. Nah, cara kerjanya yang gua tahu menurut lu lah. Iya, sebenarnya untuk cara kerjanya kita berdua sama-sama tahu. Oke. Ya kan? Hanya saja ini memang perlu diobrolkan saja. Ya kan? Sehingga ada timbul pertanyaan-pertanyaan untuk memicu jawaban-jawaban. Ya kan? Sebetulnya intinya pertanyaan, jawabannya. Iya, pertanyaan untuk memicu jawaban. Kayak gitu. Aku ngerokok dulu biar khodamnya naik lah. Ya. Kadang-kala memang untuk mengeluarkan khodam yang pamungkas itu kita butuh alat picunya, ya rokok, ya kopi. Ya, ini manggil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin bila perlu kita pasang dupa di sini, wangi-wangian. Jadi gini, ya itu bekerja. Artinya ada begitu banyak media atau alat yang digunakan untuk memicu daya tarik. Salah satunya tadi itu kreativitas. Artinya kreativitas yang dilakukan orang untuk memicu daya tarik. Nah, kembali yang tadi, artinya orang repeat order. Dalam bisnis itu berarti bisnis sudah hidup dong kalau repeat order. Nah, repeat order terjadi karena ini artinya apa yang dibeli itu atau apa yang dijual itu berdampak.
Kalau tidak bekerja. mungkin artinya repeat order. Sebenarnya kalau dalam konsep artinya daya tarik, sebenarnya apapun itu dapat digunakan untuk memicu sebuah daya tarik. Daya tarik itu sendiri kan sebenarnya sebuah kondisi emosi dan mental. Kalau bahasa Bang Indi kondisi batin, kita akan kembali tetap ke sana. Kenapa? Karena Kamu sama ya? nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Ya. Kalau sama ya udah kita kayak nggak ada yang dibahas. Nggak ada dibahas, sama. Ngapain kita membahas sesuatu yang sudah sama dan kita sepakati? Ya kan, tetap harus ada perbedaan. Itu juga yang menimbulkan warna dan itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Ya kan? Kenapa? Karena yang kita bicarakan kan tentang daya tarik. Ada banyak alat yang bisa digunakan dan yang paling ampuh sebenarnya duit, Bang. Daya tarik tadi itu ya. Coba kalau kita berdua tiba-tiba kita mempunyai duit lebih, itu pasti menarik. Kenapa? Karena dia mempengaruhi secara psikologi. Orang yang punya duit dia merasa percaya diri. Gak usah jauh-jauh lah gua. Kalau di rumah lagi bawa duit banyak di kantong, naik motor pun agak beda memang bawanya. Beda. Kalau nggak bawa duit, kosong dompet tuh agak begini. Gua Gini, bawa motor. kita bahkan ngelihat mata orang kita takut. Padahal orang nggak tahu kita punya duit atau enggak. Bukan soal itu, kali aja orang mau nagih utang segala macam ya kan. Jadi takut dong. Tapi kalau kita punya duit, kita siap. Saya siap beli. Gitu. Saya siap bayar apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan dan apa yang kita tawarkan. Kondisi rasa siap atas apa yang kita inginkan dan kita siap bayar itu kan memicu sebuah kondisi emosi dan mental kita, kondisi psikologis kita sehingga kita lebih percaya diri. Rasa percaya diri itu ya itu tadi, itu akan mempengaruhi yaitu tadi sorot mata. Orang punya duit itu kelihatan, Bang, matanya berbinar, Bang, dan itu menarik sekali. Terus akan merubah gaya bicara, intonasi nada bicara. Orang yang lagi punya duit dengan orang yang nggak punya duit itu bisa dilihat bahkan artinya dari jarak mungkin ratusan kilometer. Dan otomatis orang-orang di sekeliling pun, kondisi pun melihat kita dengan berbeda juga, kan? Dengan melihat kita dengan cara berbeda. Artinya kan itu berpengaruh. Kenapa? Karena itu secara visual. Dan artinya ini orang bisa merasakan oh ini asik nih, ya kan. Intonasi nada bicara orang yang percaya diri itu mengasihkan gitu. Dia berbicara itu membuat apa yang dikatakan itu menjadi enak didengar. Ya. Nah, selanjutnya kan gerak tubuh, Bang. Ini sesuatu hal yang berbeda, Bang. Artinya ketika kita dalam kondisi tidak percaya diri, itu kayak gerakan kita tuh entah lambat, entah lunglai, entah apapun, tapi itu nggak enak dilihat. Mungkin kelihatan lemas gitu ya. Nggak enak dilihat. Iya. Coba lah orang lagi terpuruk tuh kayaknya nyebelin. Jangan kan artinya dia dalam kondisi bangun. Dia lagi tidur aja itu udah nyebelin, Bang. Bayangkan, dia nggak punya dosa, nggak punya masalah dengan kita, tapi kita sebel. Iya. Iya, kita bisa aja sebel dengan orang. Dia nggak ada salah dengan kita. Dia belum mengatakan kata-kata yang mungkin menyakiti hati kita, atau belum membuat sesuatu tindakan yang membuat seharusnya kita kesel atau kita benci. Tapi dia dalam kondisi tidur aja kita udah sebel. Iya kan? Iya. Itu apa hubungannya dengan dengan kekuatan bedak tadi? Ya. Bedak itu sebenarnya bedaknya bedak biasa aja. Mantranya pun mungkin mantra biasa aja. Kita semua bisa membuat mantra. Ya kan? Artinya ini Abang sendiri kan bisa melakukan ini. Ya mungkin dengan mantra yang berbeda, dengan bedak yang sama tapi mantra berbeda. Tetap ada pengaruh. Yang mempengaruhi sebenarnya bukan bedak dan mantra itu, tapi keyakinan dari orang yang membeli bedak tersebut. Dia merasa yakin bahwa bedak tersebut memiliki kekuatan. Berarti dia beli keyakinannya sendiri dong. Ya, dia keyakinan. Tapi kan manusia kan butuh alat bantu. Tidak bisa dikatakan, oh ya sekarang kamu menari. Nggak bisa begitu, nggak sesederhana itu. Kalau bisa sesederhana itu, masalah tidak ada di dunia. Dan mungkin kita sebagai profesi dukun juga nggak ada gunanya dong. Kenapa? Karena masalah itu begitu gampang. Dan satu lagi, manusia itu kan butuh yang ribet, butuh sesuatu, harus ada upaya, harus ada effort, harus ada hal yang mampu semacam
mempengaruhi pikiran dia, mendobrak pikiran dia, sehingga itu menimbulkan kesan yang kemudian mempengaruhi kondisi emosi dan mental dia, sehingga dia merasa, oh ya saya saat ini udah benar. Itu kalau bicara tentang bedak ya. Ada yang begini lagi. Gitu. Kasus yang berbeda lagi. Gue juga punya kawan, orang Batak, ya. Oke. Itu Raja Sirait atau Raja apa. Spesialisasi dia itu adalah memelet, Oke. tukang pelet. Oke. Misalkan, gue si tukang pelet tadi ya, Ya. lu datang ke gue, kemudian lu minta tolong peletin si Susan misalkan, oke ya. Terus gue bekerja, ini nggak ada hubungannya dengan lu. Ya. Beberapa hari kemudian Susan datang. Itu bagaimana cara kerjanya? Tetap ada, Bang. Kan kita sendiri, artinya kita ini dipengaruhi, Bang. Kita ini dipengaruhi. Saya juga mempunyai saya pernah klien, suami dia pergi, ya kan? Oke. Suami dia pergi, terus minta saya melakukan sesuatu agar suaminya pulang. Saya katakan iya. Saya lupa apakah di inbox itu ini pesan-pesan atau komunikasi kami dihapus atau tidak, saya lupa. Ya. Tapi ada itu, orangnya ada terhubung sampai saat ini di Facebook dengan saya, dan dia dalam kondisi baik-baik saja. Waktu itu dia meminta bagaimana supaya suaminya berubah dan pulang. Suaminya minggat. Oke. Saya waktu itu lagi di daerah Bekasi. Saya dapat proyek, waktu itu proyek ini penimbunan tanah untuk proyek tol. Sibuk dong. Iya. Dan saya tidak melakukan apapun. Tapi saya mengatakan, oke, pokoknya kamu terima beres, saya akan melakukan ritual yang membuat suamimu pulang. Ya, habis itu saya tidur. Saya tidak melakukan, saya sibuk. Habis ini artinya ngatur mobil untuk artinya ini ngangkut timbunan segala macam, mengatur di lapangan segala macam. Saya capek. Ya terlepas apakah itu kemudian lu melakukan ritual tertentu atau tidak dan berpengaruh pada yang minta tolong, bukan suaminya ya, gue cerita yang minta tolong itu kan. Kalau soal pelet, katakanlah demikian, soal pelet ini. Suaminya datang itu kan bukan mempengaruhi. Kalau bedak itu jelas mempengaruhi ya, yang memakai. Ini kan nggak ada barang apapun yang dia pakai. Tapi apa yang diinginkan tersampaikan. Oke, sekarang gini. Ini kan kembali yang saya kasih contoh. Saya tidak melakukan apapun. Oke. Ya, saya tidak melakukan apapun. Habis saya mengatakan bahwa saya akan melakukan ritual, saya tidur. Besok pagi-pagi dia pulang. Dia ini menghubungi saya lagi melalui messenger, melalui inbox ya. Terima kasih Bang Dedi, apa yang kamu inginkan sekarang katakan, maka saya akan berikan. Sekarang suami saya pulang dan berubah. Ya kan? Jadi yang bekerja keyakinan dia. Apa yang bekerja? Kan situasi, kondisi, emosi, dan mental dia berubah karena dia meyakini saya telah melakukan sesuatu. Saya kasih contoh. Suaminya berubah. Sebentar, saya kasih contoh tadi. Orang belum melakukan kesalahan terhadap saya. Dia belum berkata-kata, dia belum melakukan apapun, tindakan apapun, dia tidur, tapi saya sebel. Kenapa? Karena kondisi emosi dan mental dia itu terbaca, Bang. Ini bahasa nonverbal, artinya bahasa bukan dengan kata-kata. Kita sendiri seringkali tanpa disengaja, seringkali kita tiba-tiba belum apa-apa, belum berkomunikasi dengan orang, belum melakukan apapun, tiba-tiba kita ketemu orang, kita udah sebel duluan. Itu dapat dipastikan. Kalau dalam bahasa itu dapat dipastikan bahwa kondisi emosi dan mentalnya, kondisi kebatinannya dalam kondisi terpuruk. Kalau dalam bahasa mereka itu bisa auranya nggak enak. Nggak enak. Auranya kayaknya jelek, tapi ya gelap. Ya. Dia harus diruqyah gitu. Ya begitu. Kenapa? Karena selain bahasa verbal ini bahasa yang artinya diucapkan yang dapat didengar. Ya kan? Dapat didengar.
Bahasa lain dari bahasa verbal itu ada bahasa kondisi emosi dan mental bagi saya. Kekuatan batin itu kan tidak dapat didengar, tapi itu dapat dirasakan. Artinya begini, kita bisa saja kita ketemu orang, bisa aja kita belum apa-apa kan kita udah nggak respect. Nggak respect. Apa yang membuat itu? Itu ada semacam komunikasi, Bang. Komunikasi non verbal. Komunikasi itu rasa mainnya. Saya minum dulu, Bang. Ya. Saking semangat. Energi kodamnya udah masuk. Kodamnya udah. Oke. Itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, saat si cewek ini tadi minta bantuan dengan saya, dan dia meyakini bahwa saya adalah orang yang sakti, dan dia meyakini bahwa saya telah melakukan berbagai ritual, itu mengubah kondisi emosi dan mental dia. Oke. Mengubah kondisi kebatinan dia. Nah, itu terbaca oleh si suaminya. Oke, gue potong. Berarti dengan konsep ini bisa dong. Gue misalkan punya karisma supaya bukan hanya lawan jenis yang tertarik sama gue, tapi rekan-rekan bisnis mungkin, tempat kawan-kawan gue nongkrong mungkin. Bisa nggak dipicu dengan apa namanya dengan cara tadi? Ya, artinya kan daya tarik. Berbicara tentang daya tarik. Ya kan? Daya tarik kan tidak melulu tentang ini hubungan lawan jenis. Iya. Ya kan? Nah, yang saya bicarakan, saya kasih contoh tadi, itu saya tidak, yang ada di pikiran saya bukan cewek loh ya. Ya. Laki-laki. Belum berkomunikasi dengan saya, belum apa, dia dalam kondisi tidur, saya udah sebel, Bang. Itu kan bukan tentang hubungan asmara aja, bukan tentang, artinya kita ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial ini kan hubungan itu ada. Ya, hubungan sosial. Kenapa artinya ini ada orang kan nggak ada stempel, Bang. Di jidat manusia nih nggak ada stempel dia pecundang, atau dia memiliki otoritas, atau dia pemimpin, atau dia pemenang, atau dia pemenang, pemimpin lah kita anggap kan. Artinya memiliki pengaruh. Nggak ada stempel di sini, tapi dalam sebuah kelompok pasti ada pecundang yang tukang disuruh-suruh. Ada. Dalam sebuah komunitas kelompok ada yang pasti itu kita dengan ringannya tiba-tiba nyuruh orang itu kan ada. Itu nggak ada stempel bahwa dia memang ditakdirkan untuk disuruh. Ada artinya tanpa stempel, ada yang memang udah dia pecundang. Itu kan sosok otoritas berarti maksudnya. Iya, dan itu kan tidak ada stempel bahwa oh saya adalah pecundang. Oh saya adalah pemimpin. Oh saya adalah orang yang memiliki otoritas tinggi. Itu kan tidak ada. Nggak ada stempel manusia ini. Dilahirkan sama, tidak ada stempel, tapi ada lingkungan, ada proses yang artinya mengubah manusia itu, membentuk manusia itu, ada yang akhirnya terbentuk menjadi pecundang, ada yang terbentuk menjadi pemimpin, atau orang yang memiliki pengaruh. Inilah rahasianya kan kondisi yang dapat dibaca, bahkan bukan hanya dilihat oleh mata. Makanya dalam spiritual ada namanya olah roso tali roso, sastra jendra. Saya dari sastra jendra. Saya memahami konsep rasa ini kan dari sastra jendra. Yang saya kombinasikan juga artinya dengan ilmu psikologi, dengan ilmu pengetahuan umum, dengan ilmu artinya ini kehidupan bersosial, itu kan kombinasi semua. Tidak bisa artinya ketika kita sudah percaya diri, ketika kita memiliki kekuatan batin, tapi kalau kita tolol juga sama aja. Orang tolol itu tidak mungkin menarik. Yeah. Kenapa? Pasti kata-katanya seringkali nyebelin. Iya kan? Orang tolol itu sulit untuk menjadi menarik. Tapi orang yang memiliki wawasan yang luas, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, memiliki berbagai keahlian biasanya menarik. Apalagi kalau science of humornya tinggi. Senyumnya manis. Orang tolol sulit. Kayaknya lu ngomongin gua deh. Sebenarnya gue ngomongin diri sendiri. Oh gitu. Gue gak ngomongin orang. Iya. Gue ngomongin diri sendiri. Kalau abang merasa tersinggung berarti ya sama lah kita ya kan. Terus begini deh, konsep itu bisa nggak kita pelajari? Bagaimana ini misalkan katakanlah ini orang tolol tadi ini kan, dia ingin menjadi menarik, berubah, dan kemudian
hubungan sosialnya juga apa namanya, dia menjadi orang yang paling tidak sedikit otoritas, bisa nggak? Bisa. Tapi kan dia harus membangun dirinya ulang, direstruktur, diinstal ulang dari segala faktor. Satu hal ketika artinya, jadi gini, untuk memastikan keberhasilan pelet, ya kan? Pelet ini kan ya itu tadi mantra, bedaknya boleh sama, tapi dampaknya terhadap manusia akan berbeda. Ya. Pertama, sejauh mana keyakinan dia terhadap alat tersebut, keyakinan dia terhadap si penjual Otoritas. alat Ya. atau sosok yang Ya. memberi alat. Itu pertama. Yang kedua, sejauh mana artinya karakter, bahasa Inggrisnya apa, attitude. Attitude. Attitude orang itu. Orang yang memiliki attitude baik dengan yang tidak, dengan bedak yang sama, itu berbeda. Kekuatannya beda memang. Beda. Ya artinya kan orang yang memang siap, yang artinya dia secara ilmu pengetahuan udah ada, attitude dia bagus, artinya karakter dia terbentuk dengan bagus, ilmu pengetahuan dia ada, memiliki keahlian-keahlian, terus udah punya duit, tapi juga belum menarik, ya kan? Masih pakir Berarti nggak cinta. salah dong. Apa namanya? Ada orang yang memakai atribut supaya menarik dan dianggap punya otoritas tertinggi di bidangnya Mm-mm. dengan doa-doa segala macam. Terjadi nggak salah dia memakai pakaian itu dong. Nggak ada persoalan. Karena kayak itu kan harus ada keseimbangan, Bang. Kondisi emosi dan mental, kekuatan kebatinan juga harus diiringi juga dengan realita. Ya. Artinya dua ini harus seimbang. Artinya dua ini harus mendapat semacam, artinya ini semacam apa, memiliki ini semacam apa, hal yang dikonsumsi. Konsumsi secara fisik adalah konsumsi dalam bentuk mungkin dengan berpakaian rapi, dengan rambut yang diurus, wewangian. Konsumsi untuk kebatinan yaitu tadi, mungkin dari mantra, mungkin dari ritual-ritual atau dari bedak tadi. Kenapa? Karena semuanya ini harus seimbang. Kekuatan batin aja yang bagus, tapi dengan pakaian yang jorok, bau, sulit juga, Bang. Orang suka. Sulit, Bang. Misalnya dia udah percaya diri banget nih. Itu sebenarnya bukan percaya diri. Bukan Konyol. bukan pede, Bang. Kalau pede, percaya Ya. diri, itu udah ada. Itu PDTM namanya, Bang. Apa Percaya diri, tak tahu malu. Ya, datang baju kumal. Bukan baju bagus, itu bukan mahal ya, Bang. Artinya baju bersih, rapi. Kan berbeda. Ya. Wangi mungkin entah dari sabun, entah dari wangi parfum segala macam. Itu kan Itu berbeda. mempengaruhi jelas. Sangat mempengaruhi. Udah secara fisik, udah tampil bagus segala macam, terus timbul percaya diri, senyumnya indah, sorot matanya enak dilihat, intonasi nada bicaranya asik, ya kan, materi yang dibicarakan juga asik, Mantap. bukannya nyebelin, bukan sekali ngomong nyelekit terus bikin orang sakit hati. Iya. Artinya kan ada butuh keseimbangan untuk menjadi menarik. Jadi inilah yang membedakan beberapa orang pergi ke dukun yang sama, hasilnya berbeda. Mantranya sama, dukunnya sama, mantranya sama, syaratnya sama. Cara belinya pun dengan harga yang sama, tapi efeknya terhadap manusia itu berbeda. Berarti sepakat ya bahwa orang yang artinya ini bisa dipelajari gitu. Ya. Bisa dipelajari, bisa dilatih untuk Bisa dilatih. mendapatkan Bisa dibentuk. bisa dibentuk Bisa dibentuk. agar dia mendapatkan satu karismatik Nggak bisa dibentuk. tertentu gitu ya. Bisa Ya, dibentuk. faktanya artinya kondisi orang saat ini mungkin dalam kondisi tidak menarik, nyebelin, memuakkan itu terbentuk kan. Yang membentuk mereka alat, artinya lingkungan. Oke. Nah, karena dia tidak menerima dengan kondisi itu, seharusnya dia membentuk diri dia dengan menemui orang-orang yang tepat, dukun yang tepat. Dan tidak cukup batas itu, seharusnya dia juga mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan, tentang psikologi mungkin, atau tentang etika. Etika penting juga. Begitu. Nah, supaya lebih dalam lagi, tadi kan rokok ini. Ini ringan, Bang, kodamnya. Saya pakai kodam yang lebih berat. Samsu, Bang. Bilang Ya. aja merokok. Oke. Iya kan? Gini. Artinya konsep ini bisa lu share kan, artinya bisa lu berikan kepada orang yang ingin belajar sama lu kan. Ya, artinya saya mungkin 7 tahun yang lalu kan buka praktek. Salah satunya dukun pelet.
Makanya tadi ada klien yang minta suaminya pulang. Ada yang mungkin selama ini fakir cinta, miskin cinta, kurang perhatian, nggak dapat sentuhan dari lawan jenis. Yang artinya yang membutuhkan solusi itu datang ke saya. Berarti dalam pelatihan nanti kira-kira ini akan lu buka atau bagian daripada pelatihan atau hanya sekedar apa namanya bonus lah. Ya bukan cuma bonus, ini bagian penting. Konsepnya kan daya tarik, pelet, ya kan karisma. Ini kan ini kan bagian dari hal yang akan didapat ketika kita berada dalam kondisi emosi dan mental yang bagus, yang stabil. Lebih dari itu, artinya untuk menjadi orang yang memiliki hal yang luar biasa, pencapaian atau apapun itu namanya, itu harus memiliki kondisi. Berarti pola pikirnya dulu yang dirubah kan? Satu, pola pikir. Yang kedua, kondisi ini kan harus diperbaiki. Tidak mungkin orang itu bisa melakukan hipno atau menghipnotis orang kalau dia tidak memiliki kondisi yang bagus. Tidak bisa dia mempengaruhi orang kalau dia tidak memiliki kondisi Mental yang mental itu. Dan ini menjadi salah satu bagian. Makanya saya katakan bahwa daya tarik atau ilmu pelet ini penting bagi siapapun untuk menjalani hidup lebih mudah. ya, Baik, orang berspiritual kalau kan jalan hidupnya sulit, tinggalkan jalan spiritual itu. Kalau menurut saya itu sesat. ada yang bilang kalau semakin tinggi spiritualnya maka akan semakin besar angin yang menerpanya. Semakin banyak cobaan, berarti bukan berarti itu spiritual sesat, Bang. Spiritual sesat, Seharusnya spiritual itu kan memahami pola kehidupan. hingga memudahkan kita. Dan ketika kita memahami pola kehidupan, termasuk hukum alam, hukum kehidupan sosial, kita memahami itu Cara kerja seharusnya. alam, Ya, itu seharusnya akan alam. memudahkan Iya kita. dong. Kenapa? Karena kita berada di dalam sistem tersebut dan kita mampu menyesuaikan diri kita dalam menunggangi sistem tersebut. Nah, Kan gitu kan? iya. Nah, kalau punya ilmu pelet setidak-tidaknya artinya punya daya tarik lah ya. Mempunyai karisma atau mempunyai pengaruh kan gampang, Bang. Sederhana, artinya ketika kita ingin meyakinkan orang untuk memberi kita proyek, kalau itu kita dalam bisnis untuk menjual suatu barang itu penting. Menjual barang atau marketing itu aja. Saya kan saat ini bisnis saya di digital marketing. Iya. Digital marketing, konsultan digital marketing yang artinya ini menjadi bagian dari beberapa proyek atau beberapa perusahaan. Saya membantu mereka tentang bagaimana meningkatkan penjualan secara online. Walaupun secara online, walaupun digital, walaupun tidak terlihat, orang membeli produk daripada artinya itu butuh, orang lebih suka membeli kepada orang yang penjual yang menyenangkan. Barang boleh punya barang sama, kualitas sama. Ini semua butuh nih. Barangnya semua sama. Barang semua sama. Tapi kita akan memilih untuk membeli dari penjual yang menyenangkan. Di situ pentingnya daya tarik. Di situ pentingnya bagaimana kita mampu mempengaruhi orang. Kita mempunyai sesuatu hal yang luar biasa. Keahlian. Itu tidak mungkin dapat kita jual dengan mudah kalau kita tidak menyenangkan. Kita mempunyai tujuan-tujuan kehidupan. Kita mempunyai proyek ini, rencana proyek. Tapi ketika kita berada pada posisi yang tidak menyenangkan, nyebelin, sulit hidup. Bahkan bisa mempengaruhi itu tadi. Apa namanya? Yang Digital marketing. mempengaruhi kehidupan kita. Kita kalau berada di dalam sebuah lingkungan, nggak usahlah jauh-jauh, di dalam komplek rumah kita, kalau kita adalah orang yang nyebelin, udah sulit lah itu, Bang. Dimusuhi orang sekomplek. Dimusuhin orang. Iya kan? Iya. Itu fakta, Bang. Artinya bahwa daya tarik, terus artinya pengaruh, ini penting dalam kehidupan, dalam berbagai hal. Aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan ini sangat penting. Makanya ketika dalam rencana kelas kita ini menjadi satu faktor penting yang harus artinya yang menjadi elemen dari penyempurna ilmu yang saya sebut ini artinya ilmu dari ya yang akan kita berikan gitu. Gitu. Oke, kawan-kawan, sebelum dia bakar rokoknya dan khodamnya nanti yang Ya, paling dalam. ini untuk meningkatkan ini levelnya tinggi lagi. Ini lupa dinyalain. Abang juga boleh cerita pengalaman abang tentang pelet memel.
Janganlah Apa disimpan-simpan. tentang Kita sama-sama berada di spiritual Indonesia. Tentang bagaimana orang-orang begitu tertarik. Apa yang gue membuat nggak ada orang istri loh ya. Bagaimana kamu bisa tentang pelet? itu Tetapi memang bukan tidak ada istri, itu bukan berarti tidak laku. Tapi memilih untuk tidak punya istri. Bisa jadi Ada memang. beberapa faktor yang menurut saya itu artinya menurut saya yang saya ambil kesimpulan. Satu, mungkin tidak mau bertanggung jawab terlalu ribet terhadap istri kan. Ya, Istri kan banyak maunya. Istri saya itu kan luar biasa. Istri saya tadi kan kita ke Citos, ke mall kan. Saya ngomong, abang duduk di sini, ya kan? Saya susul istri saya dulu. Karena kalau udah di mall, bang dia keranjingan. Dia nggak sadar itu mau diambil. Nah itu orang yang punya istri. Nah abang mungkin nggak mau repot begitu. Nggak juga sih sebetulnya. Oke, sekarang mungkin abang juga punya pengalaman. Nggak usah berbohong, artinya nggak usah ditutup. Ya kalau sebetulnya salah satu dari mungkin kawan-kawan juga pada tahu lah. Salah satu daripada jualan, boleh bilang jualan ya dulu ya. Jualan gua adalah membantu dengan tanda kutip ya, tentu dengan bayaran. Membantu suami istri yang sempat pisah, ada beberapa yang sering saya ceritakan di Facebook, saya buatkan tulisannya, bahkan ada beberapa juga yang ada testimoninya. Jadi sebetulnya nggak aneh sih. Pada dasarnya sama-sama aja. Dan nantinya pengalaman saya dan pengalaman Deddy Ariko lah nanti yang akan kita bentuk menjadi satu materi pelatihan yang akan kami gelar nanti. Komplit lah ya, artinya komplit. Kenapa? Karena daya tarik ini bagian yang paling penting dan wajib dimiliki oleh siapapun untuk memudahkan jalan hidup. Berarti adalah bullshit kalau orang berspiritual itu tidak punya daya tarik. Kalau dia berspiritual, Tapi tidak memiliki punya daya tarik. kekuatan batin, tapi nggak punya daya tarik, itu sesat bang ilmunya. Bang. Berarti ilmunya sesat. Ya? Sesat. Saya katakan itu sesat. Ilmu Syaitani Rojim. Nggak mungkin bang, orang mempunyai kekuatan batin tidak mampu mempengaruhi orang. Artinya apa yang membuat bisnis saya bisa berjalan, berkembang? Karena saya menarik. Oh gitu deh. Ya bukan berarti saya memang benar-benar ahli di bidang itu. Saya tidak benar-benar ahli di bidang itu, tapi saya mampu mempengaruhi orang, mendorong orang bersemangat untuk ikut berada di dalam rencana-rencana saya. Saya memiliki rencana-rencana, tapi tidak ada yang mau mendengarkan tai kucing rencana itu akan dijalankan. Kalau kata, tapi gue setuju pendapatnya sini. Siapa namanya? Siapa? Konglomerat dari Cina itu yang terkenal sekarang siapa namanya? Jack Ma. Katanya, kalau kamu miskin, kata bijakmu itu terdengar seperti kentut. Tapi kalau kamu punya uang, kentutmu tuh didengar bijak oleh orang lain. Nah, kan ada fase, Bang. Fase dari kita tidak punya uang, untuk punya uang, modal paling dasar itu menarik. Ya. Kita boleh nggak punya uang, tapi bukan berarti akan selamanya tidak punya uang kalau kita udah menarik. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita rencana-rencana kita. Misalnya kita ingin membangun bisnis, ada begitu banyak orang yang mungkin bisa berkontribusi terhadap bisnis kita. Jadi kalau kita menarik. Oh, menarik ini wajib bagi siapapun, Bang. Sebenarnya. Walaupun tidak nantilah bijak kan gitu kan. Yeah. Kalau kata si Jack Ma, kalau punya duit baru bijak. Tentu pun dia nggak bijak. Yeah. Tapi yang paling penting menarik dulu. Menarik. Kenapa? Karena menarik ini mempermudah jalan hidup, Bang. Yeah. Mempermudah rencana-rencana kita, mempercepat artinya. Ya kita nggak punya uang boleh, tapi kita punya rencana. Mungkin rencana besar, bisnis atau apapun yang ketika kita menarik, ada begitu banyak orang yang siap untuk membantu ini artinya ini mensukseskan rencana-rencana kita. Oke, kawan-kawan, kita amit mundur dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan berdua sama Deddy tadi ya, kawan-kawan bisa ambil satu kesimpulan positif dan ada pesan yang ingin kami sampaikan sedapat gitu ya, esensi yang ingin kita sampaikan. Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, komen dan share bagi kawan-kawan yang lainnya yang mungkin konten kita ini bermanfaat bagi mereka. Dan kalau yang ingin merapat nantinya ke ke kita, nanti ada di bawah ada link Telegram. Satu lagi mungkin yang ingin terkoneksi terus, kan kita punya grup Telegram.
Silahkan bergabung di grup Telegram karena ada beberapa rencana yang mungkin akan kami umumkan hanya melalui Telegram. Ke depan karena beberapa artinya dari pengasuh atau pengelola ini channel YouTube Spiritual Indonesia dapat aktif, mungkin kita akan melakukan meditasi bersama secara artinya continue, secara online, kita saling terhubung, saling support, dan mungkin konsultasi-konsultasi sederhana kita lakukan di grup Telegram. Silahkan bergabung, link Telegram ada di deskripsi konten YouTube. Terima kasih, suung sajalah. Nggak,